这位杀手，王师兄，他突然很希望学院门口引流近代后期红。别老子我们，就安排你这。Halo semuanya, selamat datang di Hobi Film. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan baik-baik saja. Jadi, kita akan lanjut series The Daily Life of the Immortal King. Di dalam kelas, ada sesuatu yang terjadi kepada Sunrong, yang mana dia itu perlahan-lahan mendekati Wang Ling dan memberitahu bahwa dia ingin mengajak Wang Ling untuk berkencan. Nah, ternyata di sana ada beberapa orang yang ditugaskan untuk menghabisi Sunrong. Tapi untung saja mereka gagal karena Wang Ling menatap penembak mereka dan membuat orang itu terkejut. Kembali kepada Wang Ling, di saat Sunrong mengajaknya berkencan, ada Pak Guru Wang Zu yang ingin membawa Wang Ling pergi dari sini. Di sini Sunrong sepertinya salah paham dan menganggap Wang Ling setuju untuk berkencan dengan dirinya. Akibat semua kesalahpahaman itu menjadi viral di sosial media, yang mana berita tentang kedekatan Sunrong dan Wang Ling diketahui oleh banyak orang. Bahkan pemimpin para pembunuh juga mengetahui semua itu. Di sisi lain, para pembunuh tadi diminta mundur oleh pemimpin mereka. Nah, ternyata di sana sudah ada iblis katak yang melihat aksi mereka tadi. Shin lalu kembali kepada Wang Ling. Ternyata Wang Ling ini dibawa untuk bertemu dengan direktur sekolah, yang mana direktur itu adalah Zoe. Dia berbicara empat mata dengan Wang Ling mengenai kejadian 10 tahun yang lalu, yang mana dia tahu bahwa anak kecil itu adalah Wang Ling. Dia pun langsung memanggil Wang Ling sebagai guru karena dia itu sangat mengaguminya. Tapi di sini, Wang Ling menggunakan kekuatannya untuk menghapus ingatan dari Zoe. Dia melakukan semua itu supaya rahasianya tidak diketahui. Wang Ling pun segera pergi dari tempat itu. Di saat kita melihat ekspresi dari Zoe, sepertinya teknik Wang Ling berhasil. Nah, di saat itu juga, iblis katak menemui Wang Ling. Keesokan harinya, Wang Ling bermimpi tentang Sunrong yang mengajaknya untuk pergi berkencan. Wang Ling sedikit lega bahwa semua itu hanyalah sebuah mimpi. Namun dia terkejut ketika melihat Sunrong dan para penjaga sedang menunggu dirinya. Wang Ling yang sedang sarapan dengan kedua orang tuanya merasa bahwa mereka tidak tahu kedatangan dari Sunrong. Namun ternyata dia salah karena Sunrong terlebih dahulu menemui kedua orang tuanya. Bahkan dia telah memberikan mereka hadiah yang sangat mahal kepada kedua calon mertuanya. Mereka pun meminta Wang Ling untuk segera menemui Sunrong yang bahkan dia ini tidak tahu bagaimana dia bisa keluar dari rumahnya. Wang Ling pun mau tidak mau menemui Sunrong dan pergi berkencan dengan dirinya. Sunrong yang pewaris grup tirai air Huaguo menarik banyak perhatian berbagai media maupun para penjahat yang ingin menghabisinya. Sunrong memberitahu Wang Ling bahwa dia ini ingin mengajaknya ke taman hiburan Kitian, yang mana tempat itu dibuat oleh kakeknya. Tapi Sunrong itu berjanji akan datang kemari jika dia sudah memiliki seseorang yang dia cintai. Dan dia pun berterima kasih kepada Wang Ling yang telah mau ikut pergi bersamanya. Sesampai di sana, Sunrong meminta para penjaga untuk meninggalkan dirinya, karena sekarang sudah ada Wang Ling yang akan menjaga dirinya. Di sisi lain, para penjahat juga telah masuk ke sana dan pemimpin mereka memberitahu bahwa jika misi itu gagal, mereka tidak diizinkan untuk kembali. Mereka pun paham dan memulai rencananya. Nah, di saat Sunrong dan Wang Ling sedang bermain, para penjahat mulai melakukan aksi mereka. Namun sayangnya, di sana sudah ada Wang Ling yang menghentikan serangan tersebut. Wang Ling menggunakan kekuatannya untuk menghapus kejadian tadi dari ingatan mereka. Nah, walaupun sempat gagal, para penjahat tidak menyerah begitu saja dan terus mengincar Sunrong. Namun lagi-lagi,
mereka terus dihentikan oleh Wang Ling, bahkan mereka ini sempat ingin menyerah. Namun karena Sun Rong dan Wang Ling ingin menaiki kincir angin, mereka pun memanfaatkan kesempatan itu. Nah, ternyata Zoe berada di sana dan mengetahui Wang Ling dalam bahaya. Dia pun segera memanggil para pasukan Xianjiang untuk menolong Wang Ling dan Sun Rong. Di saat ada siaran yang mendoakan Sun Rong dan Wang Ling bisa menjadi kekasih sejati, membuat Sun Rong malu. Di saat kondisi sedang bagus-bagusnya, kedua penjahat itu malah datang dan merusak suasana. Di saat mereka saling berbicara dengan Sun Rong, membuat pemimpin mereka marah. Sun Rong yang tahu dialah yang menjadi incaran, meminta mereka untuk melepaskan Wang Ling. Dia yang tidak ingin orang yang dicintainya terluka, meminta Wang Ling untuk segera pergi. Mengetahui Sun Rong menangis, Wang Ling sangat marah dan langsung menyerang mereka. Bahkan dia itu merusak komunikasi mereka dengan pemimpinnya. Zoe yang melihat kejadian itu semakin merasa bangga dengan gurunya. Di sini Wang Ling meminta Sun Rong untuk berjanji merahasiakan semua itu. Nah, sepertinya Wang Ling tidak menghapus ingatan dari Sun Rong supaya dia itu lebih tenang, apalagi dia itu percaya dengan Sun Rong yang akan menjaga rahasia mereka. Setelah semua itu, kita lalu dibawa ke markas para penjahat. Di sana pemimpin mereka agak kesal karena bawahannya telah gagal menghabisi Sun Rong. Dia lalu menghabisi bawahannya itu karena kelompok mereka ini terkenal dengan 100% tingkat keberhasilan. Keesokan harinya di sekolah, mereka mengawasi setiap gerakan dari Sun Rong untuk mencari celah yang bisa mereka manfaatkan. Guo Hao dan Chen Chao tidak menyangka Wang Ling bisa berkencan dengan Sun Rong. Di saat mereka dikelilingi oleh para penjaga, Guru Wang Zu memberitahu bahwa para pembunuh yang mengincar Sun Rong kemarin sekarang masih aktif. Namun Sun Rong ini tidak ingat kejadian kemarin. Wang Ling merasa lega Sun Rong masih ingat janji mereka. Zoe pun memberitahu bahwa semua itu adalah berkat dirinya. Kita pun dibawa ke malam kemarin, yang mana Wang Ling telah mengubah ingatan dari Zoe, yang mana serangan para penjahat telah dihentikan oleh dirinya. Pemimpin itu pun tidak menyangka ternyata semua itu adalah perbuatan dari Zoe. Chen Chao pun merasa kagum, namun Zoe memberitahu bahwa kejadian semalam sepertinya membuat para pembunuh marah dan mengeluarkan perintah pembunuhan. Jadi, karena itulah dia memperketat keamanan sekolah, yang mana di bagian luar sekolah akan dijaga oleh kelompok inspeksi, sedangkan bagian pagar dan halaman sekolah akan dijaga oleh staf keamanan. Dan mereka juga mendapatkan bantuan pengawal dari Sun Rong. Untuk menghindari para murid lainnya terluka, mereka dibawa untuk tinggal di ruangan yang telah diberikan mantra pelindung. Saking ketatnya penjagaan ini, bahkan lalat pun tidak bisa masuk. Nah, di saat ada lalat, di sana sudah ada komando bintang 7 yang menjaga penembak jitu dan serangan udara dari jarak jauh. Pemimpin para pembunuh hanya tertawa dan mengirimkan perintah untuk melakukan penyerangan. Karena tidak bisa lewat depan, para pembunuh melewati jalan bawah tanah. Pria bernama Su Feng yang adalah anggota kelompok Palu nomor 3 perlahan-lahan berhasil menghabisi para veteran yang menjaga sekolah itu. Namun kedatangan dia kemari sudah diketahui oleh Zoe dan Guru Wang Zu. Dia meminta mereka untuk tidak takut, namun mereka berempat malah sibuk bermain HP, yang mana sekarang ini mereka sedang berkirim pesan dengan teman-teman lainnya. Guru Wang Zu pun masuk ke dalam grup itu untuk menasihati mereka. Zoe yang meminta pada penjaga untuk memperketat pertahanan malah diremehkan oleh mereka, yang mengakibatkan teman dari Su Feng berhasil melakukan serangan kepada mereka. Di mana Su Ying yang juga adalah anggota dari kelompok Palu yang dikenal dengan Dewa Racun. Nah, di saat itu juga Guru Wang Zu datang untuk menghentikan Su Ying. Nah, ternyata tidak hanya mereka berdua saja yang melakukan penyerangan. Namun,
ada satu orang lagi yang bernama Sujian yang adalah pemimpin dari kelompok Palu. Dia yang bisa menghilang sedang mengumpulkan kekuatan untuk menghancurkan segel yang dibuat oleh Zoe. 锤死你3人组的老大，他的巨锤可是对称法器。 集齐了全部纪念款干脆面。 Di sisi lain, Wang Ling merasa senang karena dia mendapatkan sebuah pesan mengenai event Mikremes yang sedang diadakan. Kembali kepada Guru Wangzu, pertarungan masih berlangsung antara dia dan Su Ying. Su Ying yang kali ini tidak menggunakan tombak, malah meremehkan Guru Wangzu, yang mana hal itu adalah sebuah kesalahan yang fatal. 看招！影流的人也越来越没品。 Dia pun meminta Su Ying untuk menyerah, tapi dia itu berhasil melarikan diri. Namun dia dihentikan oleh Wang Ling yang ingin mengambil pesanannya. Dan sedangkan Su Ying ini berhasil ditangkap oleh Guru Wangzu. Di sisi lain, Su Feng bertemu dengan iblis katak. Dia yang sedang mengelus-elusnya malah digigit, yang mana iblis katak telah menyerap roh dari Su Feng dan menyebabkan dia menjadi tua. 被这只狗给吸走了。 Iblis katak menunjukkan wujud aslinya dan langsung menyerangnya. Su Feng yang ingin melarikan diri malah encok. Menyadari kedua temannya yang sudah kalah membuat Su Jian panik. Di saat dia mencoba untuk tenang, Wang Ling malah datang ke tempatnya. Namun ternyata Wang Ling datang ke sana bukan untuk menemui Su Jian, melainkan untuk mengambil paketnya yang adalah mie kremes. Su Jian merasa Wang Ling tidak bisa merasakan kehadirannya. Namun ternyata dia salah karena Wang Ling sudah tahu keberadaannya sejak tadi. Ia memberitahu bahwa semua rencana mereka telah gagal. Su Jian yang tidak ingin rencananya diganggu langsung menyerang Wang Ling. Walaupun efek yang ditimbulkan sangatlah dahsyat, tapi sayangnya hal itu tidak melukai Wang Ling sama sekali. Pemimpin mereka pun semakin kesal karena rencana mereka kembali gagal. Zoe kembali mendatangi Wang Ling, namun lagi-lagi Wang Ling mengubah ingatannya dan memberitahu bahwa Zoe lah yang telah menghabisi para anggota Palu. 是你干掉的。 Teman-temannya pun menyusul, namun Wang Ling pura-pura telah terluka dalam penyerangan itu. Akibat hal tersebut, membuat Sun Rong panik dan mengirimkan alat-alat yang canggih supaya Wang Ling bisa cepat sembuh. Di saat itu juga, ibunya pun datang dan menanyakan kapan dia masuk sekolah, karena dia sudah tahu Wang Ling hanya berpura-pura sakit. Tidak begitu lama, teman-temannya pun datang untuk menjenguk Wang Ling. Guo Hao memperkenalkan hewan seperjuangannya kepada Wang Ling, yang mana dia itu malah mengejek kondisi Wang Ling saat ini. Nah di sana, ternyata iblis katak juga ikut berkunjung. Mumpung berada di sini, Sun Rong berencana untuk mempererat hubungan dia dengan calon mertuanya. Ia memberikan beberapa barang dan kosmetik untuk ibu Wang Ling. Mendapatkan semua hadiah itu membuat ibu Wang Ling senang dan meminta anaknya untuk berhubungan baik dengan Sun Rong. Mereka menyadari bahwa sikap Sun Rong ini tidak seperti biasanya, yang mana dia itu sangat khawatir kepada Wang Ling. Bahkan saat Wang Ling pingsan, Sun Rong langsung memanggil pesawat pribadinya. Namun kekhawatiran Sun Rong ini terlalu berlebihan, bahkan dia ini ingin gunakan suntikan spiritual, yang mana hal itu berisikan kekuatan dari Sun Rong. 是修真者将自己的灵能或者恢复的技能。 Nah saat itu juga, Chen Chao teringat dengan gelang pemberian Guru Wangzu yang digunakan untuk mengukur kekuatan spiritual tahun ini. Wang Ling yang takut dengan jarum suntik, memutuskan untuk tidak berpura-pura lagi dan memberitahu bahwa dia ini sudah sembuh dan akan kembali masuk ke sekolah. 那就只好先这样了。王令不想打针。其实这几天我好多了。 Chen Chao lalu memakai gelang itu untuk memberitahu bagaimana cara menggunakannya. Mereka akan membentuk sebuah bola spiritual yang mana ukurannya akan memperlihatkan kekuatan dalam diri mereka. Tes ini berbeda dengan yang pernah mereka lakukan di ujian masuk, yang mana kekuatan itu muncul secara independen dari tubuh dan sangat sulit untuk dilakukan oleh praktisi amatir dan harus melakukan latihan yang sangat keras. Shin berpindah ke sekolah Wushiju, yang mana di sana juga sedang melakukan sebuah tes untuk mengukur kekuatan spiritual mereka.
pria bernama Tang melakukan pengukuran kekuatan yang mana dia ini memiliki kekuatan spiritual yang sangat besar. Bahkan dia mampu menjadi peringkat 1 dan memecahkan rekor 10 tahun yang lalu. Mereka pun merasa sekolah Wushiju akan menang dalam konferensi pedang spiritual. Kembali ke tempat Wang Ling, di sana Guo Hao merasa kecewa dengan kekuatan spiritualnya. Sunrong tidak ingin menguji kekuatannya karena takut gelang itu akan rusak. Guo Hao dan Chen Chao memberitahu bahwa gelang itu mampu bertahan dengan kekuatan yang paling besar. Sunrong pun mencoba dan kekuatannya itu ternyata besar, bahkan langsung menempati posisi kedua dan membuat sekolah Wushiju terkejut. Mereka sudah tahu siapa yang memiliki kekuatan itu. Kini sekarang giliran Wang Ling yang menguji kekuatannya. Nah, dia berencana untuk mengeluarkan sedikit kekuatannya, tapi Wang Ling terkejut karena kekuatannya malah terlalu besar. Ia pun segera memindahkan kekuatannya yang mana bola spiritual itu layaknya matahari. Akibat hal itu, kekuatannya pun tidak terukur dan membuat sekolah Wushiju kebingungan karena tidak ada angka yang muncul. Wang Ling tidak menyangka gelang itu masih bisa mengukur kekuatannya. Wang Ling memberitahu pasti itu adalah kesalahan sistem. Walaupun Guo Hao dan Chen Chao percaya, tapi Sunrong tahu Wang Ling merasakan sesuatu dari mereka. Di saat mereka pergi, Wang Ling mendengar Guo Hao akan mengubah nilainya. Ia pun menemui Guo Hao untuk mengubah nilai pengukurannya. Karena dia tidak ingin hal itu membuat orang-orang curiga kepada dirinya. Guo Hao meminta kepada Wang Ling untuk tidak bergerak karena dia sekarang sedang melakukan sebuah formasi. Di sisi lain, Tang dibantu oleh Xiao Bei untuk memeriksa nilai kekuatan dari Wang Ling. Namun mereka ini tidak bisa menemukan apapun. Kembali kepada Guo Hao, dia yang sedang meretas sandi sistem itu terkejut karena sandinya masih tidak bisa terlihat. Namun Wang Ling mencoba dan mengetahui bahwa sandinya memang adalah tanda bintang. Guo Hao pun berhasil masuk dan kehadirannya disadari oleh Xiao Bei. Nah, di saat Guo Hao melihat nama Tang Jingse, dia pun teringat karena satu sekolah dengan dirinya. Guo Hao yang terus menulis ulang database membuatnya itu mengaktifkan peringatan sistem. Untung saja dengan cepat dia berhasil keluar tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Di sisi lain, Tang Jingse ditertawakan oleh para anggotanya karena ingin mengubah skor kekuatannya. Xiao Bei memberitahu bahwa konferensi pedang spiritual akan diadakan bulan depan. Jadi dia merasa mereka akan bertemu dengan pemilik kekuatan yang tidak terukur. Tang Jingse pun menjadi semangat untuk menemui mereka dan part 2 pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Untuk video selanjutnya masih membahasnya di sini. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Makasih yang sudah menonton video sampai habis. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.